Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Zaki. Pada kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi website e-commerce menggunakan Laravel. Oke, kita akan langsung saja ke bagian awal. Di sini teman-teman bisa dulu untuk install Laravel Heart ya di browser milik kalian. Kalian bisa cari di browser gitu Laravel Heart gitu kan. Laravel Heart ini kalian bisa install ini dulu ya untuk apa namanya, ini adalah aplikasi yang kita gunakan Solar Apart. Oke, nanti kalau kalian sudah melakukan instalasi itu hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, setelah kita selesai mendownload Laravel Heart dan settingnya, teman-teman bisa langsung buat satu buah project baru. Caranya adalah teman-teman langsung masuk aja ke sini, kalian pilih site, nah lalu kalian tinggal add. Nah, kalian pilih New Laravel Project, lalu next. Di sini kita nggak usah pakai starter kit ya. Kita no starter kit aja. Kita next. Masukin sini ya, project name-nya, misalnya ecom atau all shop gitu ya. All shop gitu misalnya. Kita bisa langsung next. Nah, ini kita tunggu dulu dan ini memang akan memakan waktu yang cukup lama ya untuk crafting. Biasanya sih range-nya bisa sampai 3 sampai 5 menit mungkin. Jadi kita tunggu aja dulu. Oke, mungkin kalian ada pertanyaan kenapa kita menggunakan Laravel Heart. Seperti yang saya bilang di video-video saya yang lain, Laravel Heart ini seperti udah satu buah package yang lengkap ya. Di dalam sini kalian udah termasuk ada PHP, ada Node.js. Jadi kalian tidak perlu install satu-satu gitu. Kalian udah cukup install ini, udah semuanya udah masuk ke dalam sini dan kalian tidak perlu melakukan config yang cukup ribet gitu. Mungkin minusnya kalau Laravel Heart itu yang gratis, kalian tidak akan bisa menggunakan MySQL gitu, misalnya gitu untuk database-nya. Tapi kalian harus menggunakan SQLite gitu. Tapi ini tidak masalah, kita bisa mengakalinya gitu. Misal kita tetap pengen menggunakan MySQL gitu ya, kalian bisa menggunakan framework tambahan seperti Laragon misalnya gitu. Jadi untuk project Laravel yang kalian jalaninnya pakai Laravel Heart, pakai si Heart ini, tapi buat database-nya kalian gunainnya Laragon, misal seperti itu. Nah, mungkin buat kita sambil ngobrol-ngobrol ya, buat nunggu crafting project kita. Saya mau benar-benar untuk menyarankan Laragon. Kalian jangan gunakan XMPP. Kenapa? Karena XMPP itu sering banget error. Gitu sih. Kayak kita tunggu dulu ya. Jangan cukup lama deh. Teman-teman bisa lihat ya di situ dia installing banyak hal gitu. Ada PHP code coverage di sana. Jadi ini juga ngaruh ya tentang jaringan kualitas jaringan teman-teman. Oke. Ini sih ya. Kita biarin dulu biar konkret. Orange shop ini keren itu.
Ini sebentar lagi. Cukup lama banget sih. Memang range ketika kita creating itu biasanya sekitar 3 sampai 5 menit. Kenapa bisa selama itu? Karena ini teman-teman, apa? Emang banyak banget data yang diinstal di dalam gitu. Oke, nah di sini kalau misalnya teman-teman sudah dapat notif kayak gini, itu tandanya um, project Laravel kita buat sudah selesai. Kita bisa close dulu. Nah, ini ada also test. Di sini kita ada terminalnya, beberapa terminal, VS Code, dan URL kalau kita pengen biar tampilannya langsung di website, di browser kita gitu ya. Dan kita buka di VS Code ya. Saya menggunakan apa namanya kode editor itu VS Code. Nah, di sini karena kita baru memulai satu project, eh, kita bisa buat modelnya dulu gitu, atau kita dari bagian database-nya lah. Nah, ini kita caranya aktifin terminal, yaitu Ctrl Basic ya, gampangnya. Nah, terus teman-teman cukup melakukan ini. Kita buat dulu beberapa um, apa namanya ya semacam database-nya awalnya gitu ya. Saya gunakan PHP, Artisan, Make, Model. Kita buat apa aja ya? Sebentar. Uh, okay. Yang pertama kita buat kategori ya. Kategori seperti ini, kategori spasi min m. Nah, kenapa kita tambahkan min m? Itu biar dia
udah otomatis terimigrasi gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membuat file di migrasinya. Gitu. Kita tidak perlu migrasi. Jadi udah buat model plus migrasi. Kalau kita enter, nah nanti muncul kayak gini. Oke, kita buat lagi. Ini kategori kita ganti ya sama brand. Brand. Oke, habis itu bikin lagi. Kita ganti dengan produk. Lalu kita ganti lagi kita ganti dengan order. Order, terus kita ganti lagi dengan order apa ya? Order item atau item order apa ya? Order item aja. Order item seperti ini, order item. Nah, terakhir kita bikin untuk alamat kali ya. Address. Ini on is oke. Di sini sudah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini. Di bagian resource. Tahu kan? Untuk pertama nih modelnya udah jadi, kita bisa sini. Nah di model nih ada beberapa file yang udah kita buat, ada address, brand, kategori, order item, produk. Nah lalu juga ada di bagian database, kita lihat immigration. Nah mereka ada semua. Oke, ini untuk awalnya kita akan membuat table-table terlebih dahulu ya, settingan table di migration-nya. Oke. Di sini kita klik ke migration. Mana migration address? Kita akan mulai dari kategori terlebih dahulu ya. Kita matiin dulu, kita tutup. Oke. Nah di sini ini tuh adalah dia nge-create table di database kita, gitu kan? Table tuh. Nah itu. Jadi ini semacam blueprint ya dari table milik kita. Gitu. Nah ini kita akan buat dulu table-table apa saja yang kita butuhkan gitu ya. Simpel aja. Kita akan coba bikin. Kita ubah ke string, lalu name. Di sini kita pakai name ya, karena kita mau ada nama di sini. Oke, salin aja. Terus string kita ganti slug. Oke. Nah terus kita ganti juga dengan image. Sini image ini. Nah ini kita bisa tambahkan semacam apa ya, kayak catatan gitu. Misalnya di sini saya pengen dia itu unik, jadi nggak akan ada data yang sama di dua kolom yang berbeda gitu. Nah kalau yang ini saya pengen dia nullable. Nullable itu tandanya si data ini boleh kosong gitu. Jadi nggak wajib terisi gitu. Kalau kita nggak tambahin nullable, dia akan menjadi sebuah data yang wajib kita isi gitu loh. Oke. Di sini saya nggak perlu lagi nullable. Kita hapus dulu. Di sini kita akan buat dia tipe datanya yang boolean. Ganti boolean aja. Boolean. Nah, tipe data boolean ini dia itu tipe data yang tipenya apa ya? Kayak tabel kebenaran gitu. Jadi hanya ada true dan false itu aja pilihannya. Ini kita buat is active ini. Nah, ini terus kita setting default-nya ya, karena boolean ini kan dia kayak keterangan gitu, jadi kita setting dulu default-nya. Default-nya kita pakai true gitu. Ini
stamp udah. Oke, done, selesai. Nah, ringkasnya adalah ID ini itu akan menjadi primary key gitu. Nah, terus name-nya itu dari nama kategori ya. Lalu ada slug itu ya dia URL ramah lah gampang nanti itu. Makanya dia harus unik. Lalu image ini opsional, jadi boleh ada boleh enggak karena dia nullable. Nah, ini is active gitu. Jadi status aktifnya itu bisa true atau false. Tapi defaultnya ada true. Gitu. Nah, timestamp ini yang sudah bawaan ya dari Laravel ya. Dan timestamp ini dia adalah gabungan dari created add dan update add. Jadi adalah ketika kita awal memasukkan data atau kita merubah data, waktunya itu akan tercatat, itu teman-teman. Oke, kita udah selesai di apa namanya di um, kategoris, lalu kita ke brand. Mungkin di brand kita yang dari kategoris kita ini aja deh, kita salin aja, kita samain aja yang di branch kayak gini juga. Ctrl C, ini brand, oke, gini. Sip, mantap banget. Udah itu yang di kategori, terus di brand, terus kita sekarang ke produk. Kita ke produk. Oke, ini mungkin yang di produk akan ada cukup banyak ya kategori-kategorinya. Kita akan menggunakan forgen ID. Nah, ini forgen ID sebenarnya berfungsi saat kita melakukan relasi gitu ya. Dia agar menjadi kita bisa tahu nih mana table yang saling dihubungkannya gitu. Nah, makanya tadi ada primary key gitu. Jadi si produk ini itu nanti kita akan buat dia berelasi dengan kategori dan brand gitu. Jadi kita bilang is A lah gitu ya, atau table yang yaitu ada subtable-nya gitu, ada sub atributnya gitu lah pokoknya. Kita bikin dulu dia forgen, oke. Nah, karena kita pengen ke kategori dia ya. Jadi kita gini set kategori apa? Karena kita kan dia pengennya sama kategori. Jadi kita harus masukin kategorinya, terus kita masukin primary key-nya apa? Karena primary key-nya kita udah underscore id gitu aja. Nah, terus ini kita kasih ini constraint ya, constraint. Constraint-nya dia kategoris ini kategoris terus ke ini gini, aduh salah, selesai gini, gini, itu case on cascade on delete table forgen kategori IDs constraint yes kategori yes the cascade on delete oke. Kita buat lagi satu lagi yang berelasi sama dia itu adalah brand ya. Kita ganti ke brand ID, ini kita ganti jadi brand. Sebenarnya ada satu fakta unik ya ketika kita membuat model dalam kata apa namanya biasanya kan di Inggris ya, kalau kita bikin aja itu plural singular atau kata benda tunggal lah, nanti pas di immigration itu nama filenya dia bakal berubah jadi ini
bakal berubah jadi apa namanya, plural, jadi kata benda jamak gitu kan, gitu. Oke, terus kita bikin kayak biasa sini, set table, ini kita string, karena saya mau pakainya string ya. Ini terus saya mau name, oke gini, saya mau string name memang. Setelah itu kita buat satu lagi slug. Nah, udah kita buat lagi di sini, kita mau image lagi, image. Nah, tapi di sini kita ganti, kita maunya JSON. Nah, bedanya apa? JSON ini tuh nanti dia bisa banyak gambar gitu. Oke, sebentar, ini ada kita matiin dulu aja. Kita matiin dulu. Oke, sorry. Kita ada JSON. Habis itu yang JSON ini kita bikin seperti biasa image-nya biar bisa label gitu. Label, habis itu, aduh ini teman saya ganggu banget, ntar dulu sebentar, kita kasih tahu dia dulu. Bentar ya. Sebentar. Sorry. Oke. Kita balik lagi ke materi di sini. Sebentar. Oke, sorry. Kategoris. Nah, kita di sini no label, dan untuk slug-nya seperti biasa kita buat dia, kita buat dia unique ya, unique to. Oke. Kalau sudah, kita buat lagi di sini image-nya JSON. Setelah itu saya mau, kita akan buat description. Nah, buat description itu kita buat description ya. Description seperti ini, description. Oke. Di sana kita ganti long text. Kenapa kita gunakan long text? Karena kalau kita menggunakan string biasa, maka dia nanti akan terbatas itu kepada hanya 225 variabel gitu atau karakter lah gitu. Sehingga kalau description kan dia bisa panjang ya. Nanti biar tidak menggunakan description-nya itu nggak terbatas gitu aja hurufnya atau jumlah dari variabel teksnya, kita gunakan namanya long text gitu teman-teman. Nah, setelah itu saya mau di sini itu di sini ya, saya maunya menggunakan ini kita hapus dulu. Ini kita akan gunakan desimal gitu. Nah, desimal ini sesuai namanya ya, dibuat angka. Apa ya namanya enak ya di sini ya. Desimal itu kita price ya, untuk harga aja ya, harga price gitu. Kita kasih koma, dia maksimalnya ada 10 digit gitu, jadi bisa, dan di belakang koma nanti ada 2 digit gitu. Itu maksud dari price 10,2 gitu lah. Terus di sini kita akan buat beberapa data boolean lagi. Terus
boolean kita is active ya, yang ini is active. Setelah itu kita kasih default-nya, karena kalau boolean itu kalau bisa kita harus selalu memberikan default-nya ya, agar dia apa ya, jelas lah gitu. Kita kasih default-nya true. Habis kita buat lagi, tapi yang ini default-nya false aja. Ini is featured aja, is featured. Oke, is featured. Kita buat lagi 2 boolean lagi, langsung gini aja. Kita aduh aja, kita buatnya true. Ini in stock, in aduh in stock seperti ini. Lalu ini biarkan false, kita ini ya on sale. Oke. Nah, ini untuk yang tabel untuk ya apa namanya, blueprint table di bagian produk. Kita punya ada yang namanya kategori, kita akan buat dia relasi dengan kategori dan brand. Lalu kita punya di sini ada name, ada look, ada image, lalu ada description, ada price, ada is active, is featured, in stock, dan on sale. Nah, jadi tadi yang seperti saya bilang, organ key itu dia agar dia berelasi nih dengan table kategoris. Kalau ini dengan table brand gitu. Nah, terus untuk yang JSON itu dia biar gambarnya jadi seperti format array gitu, teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi saya juga bilang, untuk price itu maksudnya adalah jadi totalnya itu dia maksimal 10 digit, dan di belakang setelah 10 digit, maksimal 10 digit itu kan ada koma. Nah, di belakang koma itu nanti maksimalnya 2 angka aja gitu. Nah, terus untuk yang ini, jadi misalnya yang is active nih gitu. Nah, ini maksudnya adalah kenapa kita default true. Jadi default true produknya ditampilkan. Nanti akan ada satu kondisi yang dimana dia menjadi false, yang produknya tidak ditampilkan. Gitu. Misalnya in stock gitu. Kenapa kita default true? Karena pada defaultnya apa yang kita tampilkan di all shop kita atau di e-commerce kita itu ada stoknya gitu. Tapi kalau nggak ada, dia maka nilainya bisa berubah menjadi false gitu, teman-teman. Jadi active ini intinya buat status ini ya, produknya ada apa enggak, favorite itu misalkan dia produk ada unggulannya atau tidak gitu. In stock ya ada stoknya atau enggak gitu. Nah, kalau on sale lagi diskon atau enggak gitu. Makanya kita false karena defaultnya dia kan lagi nggak ada diskon gitu. Nah, that's seperti biasa. Oke, setelah kita produk, kita kan ke order. Nah, ini di order. Oh ya, mungkin di sini ada run the migration public rundown gitu. Nah, ini tuh nanti ada fungsinya ketika ini, teman-teman. Kita ngejalanin migrationnya gitu. Nah, jadi nanti itu migrationnya dia bakalan dihapus. Setelah itu dihapus akan ditimpa dengan yang baru. Ini. Gitu, dengan apa yang kita buat di sini. Gitu, teman-teman. Oke. Di sini kita kan gunakan forgen key lagi karena kita pengen yang orders ini itu bakalan apa namanya, berelasi dengan user gitu, dengan ini nih. Itu kita pengen kayak gitu. Jadi kita ini biar cepat kita salin aja guys ya. Saat ini Ctrl C. Oh, gitu saya nggak tahu. Oke, gitu. Enter. Terus kita Ctrl V. Nah, di sini kategori kita ganti jadi user. ID kategorisnya kita ganti jadi users. Oke, cascade-nya on delete. Oke, mantap. Setelah itu kita buat lagi aduh enak banget. Nah, ini udah enak.
Oke, kita buat lagi table decimal. Oke, membuat di sini decimal untuk grand total ya, atau total akhir dari ordernya gitu. Ini kita kita kasih desimal gini, habis itu grand total, grand total, atau lagi total. Nah, ini kita kasih koma, dia samain aja, maksimal 10 digit, lalu di belakang komanya 2 digit. Habis itu mungkin grand totalnya kita setting dia di null level. Oke, jangan lupa titik koma di akhir. Ini. Oke. Kita akan buat yang model-model mirip ini mungkin sekitar 3 ini, jadi kita salin aja. Oke, di sini dulu kita benerin. Grand total kita mau punya misal payment method kali ya. Kita ganti string dulu. String payment method. Lalu untuk yang ini kita ganti juga jadi payment status. Ini kita ganti jadi string. Oke. String payment method dan payment status dia boleh kosong karena dia nullable. Lalu saya mau bikin satu tabel enum ya. Table enum ini. Tabel enum ini status ya. Status. Nah, pilihan ininya itu adanya ini gitu buat salah. Ini saya ada new, terus salah gini, processing, ada sipet ya. Delivered sama cancel, dibatalkan gitu. Nah, terus kita di sini buat defaultnya, default dari statusnya adalah ini. Itu jadi defaultnya masih baru. Habis itu kita buat table baru lagi, table string ini mencari currency ya, pembayaran ini. Ini currency. Lalu untuk currency-nya kita perbolehkan dia nggak ada, berarti kita kasih label gini. Oke, setelah currency kita bikin shipping amount dan shipping model apa ya. Ini jangan label lah ya kalau ini, atau kita bolehin label. Oke, kita bolehin label aja. Di sini kita kasih shipping amount
Ininya untuk si mau ini pakainya desimal. Desimal. Oke, oke biasa, koma 10,2 seperti ini. Kita buat lagi satu shift. Shipping method mungkin. Kalau ini berarti string ya. Metode. Metode. Gini. Metode. Ini nullable juga dan ini string. String aja datanya. Oke. Terus terakhir kita akan buat suatu node. Mungkin apa nanti kembali kita mau ngasih node gitu ya. Node ada node, mungkin buat node ini biar bisa banyak jangan pakai string tapi pakainya teks. Oke. Kita ada pakai ada id for gain ini for gain kita pakainya for gain id ya. Gini pakai ini yang pakai for gain biasa aja for gain id. Oke. Ini kita pakai waduh, alhamdulillah kita sadar ya ini kita pakai for gain id. Oke. Oke, kita cek lagi di order ada desimal total dan label, string label terus sini kita pakai 6 status new processing defaultnya new, lalu ada string currency desimal text. Oke, string amount. Oke, sip, mantap di sini. Dan mungkin apa namanya, ininya masih sama aja ya, shipping mode maksudnya biaya ongkir gitu. Dan ini metode ongkirnya pakai apa gitu. Nah, ini udah untuk orders. Habis itu kita akan mengutak-atik di bagian order item. Nah, order item ini kita akan menggunakan ini apa organ key lagi, jadi kita buat dia berelasi juga. Order item ini kita enter, kita buat dia ini berelasi dengan makhluk ini. Itu pihak kita berelasi dengan order aja. Order. Karena kan ini pembahasannya tentang order itemnya ya. Jadi item apa yang diordernya gitu. Pakai order. Oke, kita buat satu lagi mungkin untuk masalah order ini. Jadi selain dia berkaitan ke sini, kita ke ini item. Kok item sih, kita nggak item ke produk ya, produk. Terus di sini juga ke produk, salah. Oke. Produk. Ini tulisannya nggak boleh sampai salah ya, karena kalau sampai salah nanti ada error gitu. Habis itu baru saya mau buat satu table lagi di bawahnya. Table item ya, berarti integer. Kita mau buat quantity. Untuk quantity-nya kita kasih default ya, karena ini adalah udah order, berarti kita kasih default aja dia 1 gini. Nah gitu, mantap. Kita hapus defaultnya. Bisa, quantity. Nah di sini kita kasih total dari biayanya, mungkin total dari harganya, unit amount gitu. Unit amount. Ini berarti kita ganti dong, ini desimal. Terus di sini
kita kasih 10, kasih 2, habis itu kita kasih null label. Kenapa null label? Karena kita memperbolehkan dia biar apa namanya, boleh nggak terisi. Nah, jadi ada total unitnya, dia pesan berapa, lalu ada total amount-nya. Oke, cukup. Jadi dia berelasi dengan order item dan produk ke order, produk. Kalau kita di sini akan ambil quantity, unit amount sama total amount. Ini sama ya, label desimal aja. Karena ini total unit, jadi komponen itu kayak total ini ya, unit amount ini kayak harga satuannya. Lalu ini tuh apa, total dari harga satuannya gitu. Oke. Habis itu baru terakhir kita akan masuk ke yang addressnya. Sip, di sini kita masuk ke bagian terakhir nih. Nih kita pakai lagi yang ini, yang order ID ini. Kita Ctrl C, masukin, kita bawa sini juga ya. Aduh, salah. Enter, Ctrl C. Oke. Order ID, oke, aman. Kita bikin apa aja ya di sini ya buat address ya. Kita buat table dulu deh. Table string, oh gini aja. Kita pakainya apa namanya? First name, kita bolehin label. First name label, habis itu kita berarti kalau udah first name kita akan buat yang last name-nya. Last name. Kita kasih, aduh, last name mungkin habis last name. Last name font kali ya, ada font, font apa aja, street address aja, street and address. Street address mungkin karena panjang jadi kita pakainya teks. Oke. Aduh, kita ganti teks, jadi ini city step mungkin ya. Ini pendek jadi kita pakai string lagi. City, habis city terus apa ya? Stat aja, stat. Terakhir mungkin kita tambahin ini zip code, zip code. Jadi ID, origin ID, ini ke order, jadi dia yang address ini kan nanti berkaitannya sama ordernya ya. Kan kalau udah order itu nanti ke user sama produk. Kalau produk itu nanti dia berkaitannya sama kategori dan brand gitu. Gitu pokoknya nanti relasinya seperti itu modelnya. Jadi kita pakainya ada first name, last name itu sama-sama string dan nullable boleh kosong. Ada font, dia juga nullable boleh kosong. Teksnya street address kita pakai teks biar dia bisa panjang. Untuk city dan state kita kembali pakai string. Zip code juga
kita pakai string, kita pakai step. Oke. Nah, uh, jadi ntar ini hubungannya itu gampangnya user tuh satu user tuh bisa ngorder banyak hal, dan order itu nanti dia punya satu order itu dia bakal bisa order banyak items gitu ya. Satu kali order dia bisa order banyak items, dan items itu nanti dia punya relasi sama produk gitu. Dan orders ini nanti dia punya relasi one to one sama address gitu. Dan kategoris itu dan produk ya. Jadi kategoris dan brand itu masing-masing itu punya hubungan one to many sama produk gitu. Jadi satu kategori itu bisa dipakai oleh banyak produk, dan satu brand itu juga bisa dipakai oleh banyak produk. Nah, gitu. Ini adalah settingan untuk di migrationnya. Oke, mungkin di video ini kita coba sampai sini dulu. Nanti di video berikutnya kita akan untuk konfigurasi di modelnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.